Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Pak Irfan. Hari ini kita akan belajar tentang budidaya tumbuhan. Kenapa kita harus belajar budidaya tumbuhan? Karena untuk memperoleh manfaat yang kita pelajari kemarin, kita itu harus membudidayakan tumbuhan agar tumbuhannya bisa dimanfaatkan oleh kita. Di mana apa saja budidaya itu? Sebelumnya, mari kita baca berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warazukni fahman. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, sebelumnya Bapak akan membacakan khazanah Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil uqul. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Ada kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya apa yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat 4. Nah, kita mulai ya. Apa itu budidaya? Menurut KBBI, budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil. Nah, ada budidaya hewan, kegiatan mengembangbiakan dan membesarkan hewan yang merupakan hewan konsumsi seperti ikan, ayam, kambing, dan sapi. Lalu, apa budidaya tumbuhan? Kegiatan mengelola tanah untuk pemeliharaan sumber daya tumbuhan pada suatu area yang luas sampai waktu panen tiba. Nah, sekarang kita masuk budidaya tumbuhan ya. Ada siapa ini? Siapa yang punya keluarganya sebagai pembudidaya? Di Indonesia adalah negeri yang terletak di Khatulistiwa, sehingga musimnya hanya ada penghujan dan ada kemarau. Pekerjaan pokok masyarakatnya adalah petani, ada petani sayur, ada petani padi, segala macam buah-buahan, ada ya, banyak. Nah, ada proses dalam pertanian itu. Apa saja prosesnya? Ada tahap persiapan, ada tanam bibit, ada tahap perawatan, ada tahap panen. Proses persiapan. Nah, di sini ada alat-alatnya. Ada cangkul, ada sekop, ada garpu tanah, ada traktor. Nah, bahannya ada bibit, ada benih, dan ada tanah. Nah, ada proses penanaman. Ini gambarnya, ada orang yang sedang mencangkul, memasukkan bibit atau benih. Areal tanah yang digali diberi jarak satu dari satu yang lain agar sesuai dengan tumbuhannya, supaya tumbuhannya bisa tumbuh dengan subur dan di tanah yang gembur. Biji atau benih yang sudah disiapkan ditanam akarnya pada lubang tersebut. Nah, setelah itu ditutup kembali dan dipadatkan agar tumbuhannya tegak berdiri atau agar bibitnya bisa tumbuh. Selanjutnya ada proses perawatan. Apa saja proses perawatannya? Tuh, ada orang yang menebarkan. Tahu nggak apa yang ditebarkannya? Ya, betul. Itu adalah pupuk. Ada yang sedang menyiram dan ada yang sedang menyiram pestisida. Menyiram dengan air dan menyiram dengan pestisida itu berbeda. Perlu perawatan tanaman agar mencapai waktu panen itu. Penyiraman setiap hari, pemberian pupuk, pemberian pestisida. Untuk apa? Penyiraman setiap hari agar tumbuhannya bisa tumbuh.
pemberian pupuk agar tumbuhannya mendapatkan nutrisi yang cukup. Sementara pemberian pestisida bertujuan agar tidak dimakan oleh hama. Apa itu hama? Hama adalah binatang atau serangga yang merusak tumbuhan. Selanjutnya ada proses pemanenan. Proses pemanenan di sini ada gambarnya, ada anggur, ada pohon, ada akar, ada daun kubis. Ya, setelah perawatan yang bagus, tumbuhan akan cepat besar dan cepat menghasilkan, baik itu buah, kayu, umbi, atau daunnya. Dalam pemanenan, ada tumbuhan yang hanya sekali panen, seperti pohon itu ya, pohon jati. Sekali dipanen, udah mati ya. Ada juga tumbuhan yang bisa beberapa kali panen, di mana apabila tumbuhannya bisa setelah dipanen buah atau daunnya akan tumbuh kembali. Persiapan selanjutnya adalah memilih biji dan benih untuk siklus budidaya berikutnya. Nah, ada pula hidroponik. Apa itu hidroponik? Nih, Bapak lihatin gambarnya. Ada tumbuhan pada kapak, ada paralon kosong, ada paralon yang ada tumbuhannya, ada tumbuhan yang ada akarnya, atau ada. Hidroponik adalah teknik budidaya tanpa lahan, di mana persiapannya ada paralon dan mesin air. Tidak lupa untuk benihnya. Penanamannya pada wadah hidroponik dan pada wadah bibit semen. Perawatannya memakai larutan mineral dan zat hara, karena tidak ada unsur hara di tanah, jadi melalui air. Pemanenannya hanya ada buah dan daun. Persiapan untuk selanjutnya, buah dan daun yang sudah dipilih akan menjadi persiapan untuk penyemaian berikutnya. Biasanya hidroponik ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya lahan, sehingga mereka yang tidak punya lahan tapi ingin berkebun, mereka memilih jalan untuk di air. Nah, sebelum Bapak tutup, mari kita nyanyikan. Apa ya lagu hari ini? Wah, ada pohon kelapa. Kira-kira apa? Ayo. Siapa yang tahu? Ya, betul. Kita akan menyanyikan lagu Rayuan Pohon Kelapa. Ikuti bareng-bareng ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa, sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik rajak lana, memuja pula nan indah permai tanah airku Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Akhirul kalam, mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.